warahmatullahi wabarakatuh. Saya capek tadi. Satu kusro. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, sodako wahdah, wa nasara abdah, wa azza jundahu wa hazmal ahzaba wahdah. Allahumma fasolli wa sallim ala man fi uswatun hasanah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Yang kami hormati dan cintai ayah dan ibu kami, para guru-guru kami, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para kakak remaja Masjid Nur Rahman Nangadero, dan yang terkhusus untuk sosok yang tidak pernah lelah dalam segala kekurangan beliau, bahkan kadang difitnah, dicibir, tapi semangatnya tidak pernah kendor dalam membimbing kami, tidak pernah berhenti mendorong kami untuk maju, sehingga saat ini kami berdiri di hadapan bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin semuanya, yaitu Ustadz kami yang tercinta. Terima kasih Pak Ustadz. Hadirin yang berbahagia, saat ini kita berada dalam suasana Idul Fitri. Setelah 1 bulan penuh kita menunaikan ibadah puasa Ramadan, kita dapat berjumpa kembali dalam suasana halal bihalal yang penuh kebahagiaan, penuh keberkahan. Yang lebih penting dari itu adalah bahwa kita telah memperoleh kemenangan melawan hawa nafsu selama kita berpuasa Ramadan. Sehingga yang tampak di mata kami sekarang ini, insya Allah semuanya adalah calon-calon penduduk surga. Mengapa dikatakan demikian? Karena bapak ibu yang ada di hadapan kami sekarang ini, insya Allah memiliki ciri-ciri penduduk surga yang 4 macam. Apa saja? Saudara Wildan tolong disampaikan. Mau dengar hadirin? Wow. Benar nih, mau dengar. Tapi mau kan masuk surga? Yang pertama, wajhun malihun, wajah yang elok, cerah, ceria, ramah dan murah senyum. Yang kedua, lisanun fasihun, lidah yang fasih yang selalu membaca Al-Quran dan basah lidahnya dengan zikir kepada Allah. Dia menjaga lisannya dan membicarakan aib orang. Yang ketiga, kolbun nakiyun, hati yang bersih, tidak kotor hatinya dari buruk sangka sama orang lain. Dia selalu melihat kebaikan orang. Yang keempat, yadun sakiyun, tangan yang dermawan, di mana dia sadar betul harta yang dia miliki adalah titipan Allah, dan di sana ada hak orang-orang miskin dan anak yatim yang harus dia santuni. Dia bantu mereka semata karena Allah. Jadi saudariku, sangat berbeda betul dengan ciri-ciri penduduk neraka yang juga memiliki 4 ciri. Apa saja? Tolong disampaikan. Mau dengar hadirin? Yang pertama, wajhun abisun, muka yang masam sepanjang hidupnya, cemberut melulu, tidak pernah ramah sama orang, sama tetangga, judes dan sinis. Sudah jelek, tidak pernah senyum lagi. Yang kedua, lisanun fahisyun, lidah yang keji, yang keluar dari mulutnya hanya makian, sumpah serapah, adu domba, fitnah, dan kebohongan lainnya. Yang ketiga, kolbun syadidun, hati yang keras membatu, hati yang tidak pernah dapat menerima nasihat atau masukan dari siapapun. Dia merasa paling benar sendiri, susah memberi maaf karena merasa dirinya yang lebih baik dari orang lain. Yang keempat, yadun bahilun, tangan yang bahil, pelit, medit, mereke hese, mereke pet jahe. Dia merasa hartanya adalah mutlak usahanya. Ngapain bagi-bagi ke orang lain? Enak aja saya yang usaha, mereka tinggal nada aja. Ya Allah, saya takut, jauhkanlah kami dari sifat itu. Hadirin rahimakumullah, Harapan kita semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung setelah menjalani ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Amin. Ya Rabbal Alamin. dalam kehidupan di dunia ini diketahui ada 4 gambaran keadaan
ciptaan manusia, ciptaan Allah, yaitu apa saja saudariku tolong disampaikan. Oh iya, insya Allah akan disampaikan. Saudara. 1. Untung di dunia, rugi di akhirat. Kehidupannya berlimpah, hartanya banyak, istrinya banyak, tapi tidak kenal ibadah sama sekali. Dia foya-foya hanya untuk memuaskan hawa nafsunya semata demi harga diri dan kesombongannya. Rugi dia. Yang kedua, rugi di dunia, untung di akhirat. Kehidupannya menderita, melarat, bahkan orang lain malas meliriknya karena kemiskinannya. Tapi ibadahnya mantap, sholat 5 waktu sudah tidak pernah tinggalkan, berjamaah pula di masjid. Untung dia. Yang ketiga, rugi di dunia, rugi di akhirat. Inilah manusia yang paling sombong dan tak tahu diri. Sudah di dunianya melarat, di akhiratnya kebelangsat. Sudah di dunianya banyak utang dan dikejar utang. Kehidupannya serba menderita, tidak punya teman dan sahabat. Rugi dia. Yang keempat, untung di dunia, untung di akhirat. Dunianya oke, punya usaha yang jelas, ibadahnya mantap. Harta yang dia miliki tidak lupa dikeluarkan zakatnya, infak atau sedekah. Inilah orang-orang yang ideal dan sangat-sangat beruntung. Mudah-mudahan kita semua dijadikan termasuk golongan yang keempat dengan sababiahnya bulan suci Ramadan. Amin ya Rabbal. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan acara halal bihalal yang menjadi rangkaian dari hari raya Idul Fitri yang telah kita rayakan beberapa hari yang lalu. Oleh sebab itu, perlu saya ingatkan sebuah amsal yang berbunyi, Laisal idi liman labisal jadid, walakinnal idi liman ta'atahu. Bukan id, itu bagi orang yang berpakaian baru. Akan tetapi id itu untuk orang yang taatnya dan takwanya bertambah. Juga dapat menjauhi segala macam bentuk kemaksiatan. Dengan demikian, orang yang taatnya dan takwanya bertambah juga dapat menjauhi segala macam bentuk kemaksiatanlah yang dikategorikan sebagai orang-orang yang sukses dalam menjalani ibadah puasa Ramadan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-A'la ayat 14 dan 15. Qad aflaha man tazakka wa zakara asma rabbi fasalla. Sungguh beruntung orang yang membersihkan diri dan beriman dan ingat nama Allah lalu dia sholat. Menurut keterangan dari ayat ini, tanda-tanda orang yang mendapat kemenangan di bulan suci Ramadan selama berpuasa adalah 1. Selalu mensucikan diri dari segala bentuk kemaksiatan, kezoliman, kejahatan, kesombongan, kemunafikan, rakus harta kekayaan, dan lain sebagainya. 2. Selalu melakukan zikirullah baik sesudah sholat maupun di luar waktu sholat, karena dengan zikir inilah manusia akan bersih hatinya, tenang dan selalu terkontrol, tidak mudah terjerumus dalam kesesatan. 3. Selalu menegakkan sholat, terutama sholat wajib 5 waktu, di samping sholat-sholat sunnah lainnya, dan juga menjauhi hal-hal yang menjadi penyebab ditolaknya sholat kita. Artinya, mereka membawa sifat Ramadan keluar Ramadan, selama Ramadan. Mereka jaga sholat mereka, mereka zikir mereka tilawatil Quran mereka. Maka setelah Ramadan pun berlalu, mereka akan terus menjaga amalan itu. Mereka akan terus menegakkan sholat fardu seperti yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Perlu Bapak Ibu ketahui, ada 10 golongan yang tidak diterimanya sholatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu 1. Orang yang sholat sendirian tanpa membaca apa-apa. 2. Orang yang sholat tapi tidak mau zakat. 3. Orang yang mengimami suatu kaum tapi kaum itu membencinya. 4. Budak yang lari dari majikannya. 5. Peminum khamar atau pemabuk. 6. Seorang istri yang dimurkai suaminya. 7. Seorang perempuan yang sholat tanpa menutup aurat secara sempurna. 8. Pemimpin yang kejam dan sombong. 9. Orang pemakan riba, yaitu mereka yang membungakan uangnya. 10. Orang yang sholat tapi sholatnya itu tidak mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Hadirin rahimakumullah, Ramadan bulan dileburnya segala kesalahan dan dosa-dosa.
baik yang berhubungan dengan Allah maupun dosa-dosa yang berhubungan dengan sesama manusia. Untuk lebih sempurna lagi, kita disuruh meminta maaf oleh orang yang pernah menyakiti kita dan memberi maaf oleh orang yang pernah menyakiti kita, tidak mengenal apa sukunya, apa agamanya, sebagai buah dari puasa Ramadan kita. Oleh sebab itu, bila kita merasa mempunyai kesalahan dengan orang lain, maka janganlah segan-segan untuk minta maaf dan ridhonya. Sebab sekecil apapun nilai kesalahan akan dituntut di hadapan Allah, Hakim yang Maha Adil. Bila belum kita mintakan maaf dan ridhonya, tapi saudara-saudaraku yang keras hatinya, dia menganggap dirinya yang lebih baik dari orang lain. Dia mau minta maaf saja, berpikir dulu siapa dia, punya apa dia, hebat apa dia. Hatinya membaku karena kesombongannya. Rasul bersabda, sesungguhnya Allah telah menurunkan wahyu kepadaku. Berendah hatilah kamu hingga tiada seorang pun membanggakan diri, dan janganlah berbuat kejahatan seseorang kepada orang lain. Hadis riwayat Muslim. Bagi orang yang paham dan rendah hati, dia tidak akan menunggu dan segera meminta maaf, lebih-lebih pada momen suasana Idul Fitri seperti ini. Sebaliknya pula, bila kita dimintai maaf oleh orang yang pernah menyakiti kita, janganlah berkeras hati, angkuh pendirian, kaku, tidak mau maafkan orang lain. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 99, "Wa imma yanzaghannaka minas syaitani nazghun fasta'iz billah, innahu sami'un alim." Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan peduli orang-orang yang bodoh. Orang datang mau minta maaf, kita menghindar, sembunyi di kamar. Sifat tercela seperti itu, lekasnya dibuang jauh-jauh. Itu adalah kesombongan. Allah benci sifat itu. Allah saja mau maafkan kesalahan hambanya sebesar apapun. Justru, kenapa kita tidak bisa? Apa hebatnya kita? Apa lebihnya kita? Lebih hebatkah kita dari Allah? Malu pada diri kita sendiri. Kita yang paling benar dalam hidup ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saudara-saudara yang saya cintai, mau masuk surga? Janganlah kita merasa sok suci sehingga ada yang sampai bertahun-tahun, berbulan-bulan, berminggu-minggu bertahan karena gengsi bahwa dialah yang terbenar, derajatnya jauh lebih baik, sehingga susah mengakui dirinya bersalah. Semangat ketawa deh. Dua tokoh pilihan yang jadi panutan mayoritas manusia di bumi ini adalah Isa, putra Maryam, dan Nabi Muhammad. Rasulullah berkata, kata Isa, kasihilah orang lain sebagaimana kau mengasihi dirimu sendiri. Begitu juga dengan Nabi Muhammad. Rasulullah bersabda, tiada sempurna iman seseorang sehingga ia mengasihi saudaranya sebagaimana ia mengasihi dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ada yang perlu kita ketahui. Orang yang tidak mau mengasihi dan memaafkan orang lain berarti dia tidak pernah merasa salah. Marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah agar halal bihalal kita diterima oleh Allah dengan ucapan Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya Karim. Ya Allah, pada malam hari ini kami yang kecil bersimpu di hadapan-Mu. Tiada daya dan upaya, hanya dari-Mu ya Allah. Dari-Mu keselamatan, dari-Mu keberkahan. Lunakkan hati kami ya Allah. Berilah kesempatan kami untuk menyesali dosa-dosa kami. Ya Allah, hilangkan dendam di antara kami, hasud, dengki yang menghiasi hati kami, ria, sombong yang selalu kami jalani. Ya Allah, pada malam hari ini kami mengakui akan segala kesalahan kami. Kami melawan orang tua kami. Betapa banyak dosa yang kami lakukan pada mereka. Kami membentak, menghardik, bahkan Lanjut. Lupa
Astagfirullah. Lanjut. Lanjut. Ya Allah ya Rob yang maha pengasih, ampuni dosa ayah dan ibu kami, baik yang masih hidup maupun yang telah mendahului kami. Ya Allah, kami pun merasa berdosa terhadap tetangga kami, terhadap sesama kami, para guru dan pimpinan kami. Kami menggunjing, mengumpat, bahkan memfitnah. Tapi kalbu ini seperti beku, tak merasakan dinginnya ayat-ayatmu. Telinga kami tuli, hingga sering kami mengabaikan panggilanmu. Padahal kami mampu untuk datang. Ya Allah, jika begitu lama kami melalaikan perintahmu, jika bertahun-tahun kami terpedaya oleh hawa nafsu kami, sehingga lalai dari jalanmu, dengan sengaja atau tidak sengaja, dengan terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, kami telah berbuat durhaka kepadamu dan telah menganiaya diri kami sendiri. Maka maafkanlah kami, ampunilah dosa-dosa kami. Innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah yang maha kaya, lepaskanlah kami dari lilitan utang dan kesulitan ekonomi kami. Ya Allah yang maha mendengar, lagi maha penerima taubat, dengarlah permohonan kami dan terimalah taubat kami. Innaka antas sami'ud du'a wa innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, anugerahkan rasa syukur terhadap kami, agar kami dapat mengerti arti jasa ibu bapak kami yang terkhusus, ibu kami yang bersedia menampung kami selama berbulan-bulan di dalam rahimnya, dengan keadaan lemah dan bertambah lemah, yang rela bersakit-sakit, bersimbah darah ketika melahirkan kami, yang bersedia mempertaruhkan nyawa demi agar kami dapat menghirup udara kehidupan, yang bersedia terganggu tidurnya setiap malam demi agar kami dapat bertidur lelap, yang bersedia menahan rasa lapar dan dahaganya demi agar kami dapat merasa kekenyangan. Ya Allah, kami tahu keridahan-Mu terdapat pada keridahannya dan kemurkaan-Mu terdapat pada kemurkaannya. Maafkan kami jika selama ini khilaf telah melukai hatinya atau membuatnya tidak ridho terhadap sikap dan tingkah laku kami. Maafkan kami jika ia sakit, kami tak menjenguknya. Jika ia butuh, kami tak di sampingnya. Jika ia merindukan kami, kami tak datang menyapanya. Ya Allah, bersihkanlah hati kami dari unsur-unsur kemunafikan, segala amalan kami dari unsur riya, lisan kami dari unsur dusta. Sesungguhnya Engkaulah yang tahu khianat mata dan segala yang tersimpan rapat dalam dada. Ya Allah, rahmatilah keterasingan kami di dunia ini, rahmatilah kesendirian kami nanti di alam kubur, dan rahmatilah kami ketika kami berdiri menghadap-Mu. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang berhasil menggapai maghfirah dan ridho-Mu. Jadikan kami termasuk golongan orang-orang yang diterima segala amalnya pada bulan Ramadan tahun ini. Berikanlah kepada kami pahala dan anugerah yang melimpah. Ya Allah, perbaikilah agama kami yang merupakan penjaga urusan kami. Perbaikilah dunia kami yang merupakan tempat hidup kami. Perbaikilah akhirat kami yang merupakan tempat kembali kami. Dan jadikanlah kehidupan kami sebagai penambah kebaikan, serta jadikanlah kematian kami sebagai istirahat dari keburukan.